Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita langsung nyelam nih ke bab 2, buku Find Your Why. Sumber kita ya kutipan dari bab itu sendiri yang kasih gambaran umum lah soal proses nemuin mengapa atau why Anda. Misi kita kali ini coba pahami langkah-langkah dasarnya. Terus kenapa sih ini penting? Buat kita pribadi, buat tim atau organisasi gitu. Ini bukan cuma soal formula sukses biasa ya, tapi lebih ke gimana nemuin passion sama kepuasan jangka panjang. Gitu kan? Oke, mari kita bedah. Iya, tepat sekali. Bab ini tuh bener-bener nekenin kalau tahu why itu kayak, nyuntikin gairah gitu ke kerjaan. Kunci buat kepuasan yang awet, bukan cuma senang sesaat karena capek target misalnya. Oke, jadi siapa aja nih yang bisa dapat manfaatnya menurut bab ini? Dan manfaatnya tuh kayak gimana sih bentuknya? Nah, ini menarik nih. Bab 2 ngejelasinnya lumayan runut. Buat pengusaha ya, why itu bantu banget buat ngomongin apa sih yang bikin bisnisnya beda, unik. Bukan cuma soal produk A atau jasa B gitu. Terus ini juga jadi kayak kompas buat rekrut orang. Nyari yang cocok nilainya, bukan cuma yang skillnya jago. Istilahnya nyari fit. Masuk akal. Kalau buat karyawan individu gimana? Kayak kita-kita gini. Nah, buat karyawan, ini bisa jadi cara buat nyalain lagi semangat kerja yang mungkin udah mulai redup. Ingat contoh Steve si penjual baja di pendahuluan buku itu, kan? Oh iya, yang itu ya. Nah, dengan nyambungin kerjaan sama why pribadi atau why perusahaan, itu bisa bantu banget buat bikin pilihan karir ke depan yang lebih memuaskan gitu. Nggak asal kerja. Oke. Terus kalau untuk level tim atau divisi? Itu juga ada. Tim itu bisa nemuin apa yang disebut nested why. Jadi kayak kontribusi unik tim itu apa sih di dalam gambaran besar perusahaan. Ini bisa nguatin merasa kebersamaan, koneksi ke misi utama organisasi jadi lebih dalam. Nested why ya, baru dengar istilahnya. Kalau untuk organisasi secara keseluruhan, why-nya dari mana tuh biasanya? Biasanya sih kalau kata buku ini, akar why organisasi itu seringnya dari cerita si pendiri. Kisah awalnya gimana, atau kalau pendirinya udah nggak terlibat ya digali lagi dari nilai-nilai terbaik yang udah ada di budaya perusahaan itu. Oke. Jadi manfaatnya berlapis ya, dari individu sampai organisasi. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya nemuin why ini? Tadi dibilang ada peta jalannya ya, di bab 2, 3 langkah inti. Prosesnya ini kayak gali harta karun di masa lalu gitu. Kita lihat lagi pengalaman-pengalaman penting, orang-orang yang ngasih pengaruh, momen-momen terbaik juga terburuk. Dari situ nanti mulai kelihatan pola-pola atau benang merahnya. Cerita ya, tapi ditekanin banget kan di bab ini ceritanya harus spesifik, bukan yang umum-umum aja. Detailnya, perasaan pas ngalamin itu, pelajaran yang didapat itu penting ya katanya. Banget, justru di situ emasnya. Detail itu petunjuknya. Tapi ini nih yang agak unik. Katanya susah ya lihat pola diri sendiri secara objektif, jadi kita butuh bantuan orang lain. Persis. Makanya bab ini nekenin banget pentingnya mitra atau fasilitator. Semacam cermin gitulah. Mereka bantu nangkep tema-tema yang mungkin buat kita sendiri, kelewat aja gitu. Nggak kelihatan. Oke, jadi ada orang lain yang bantu lihat, terus itu masuk ke langkah kedua ya, identifikasi tema. Iya betul. Jadi pas cerita-cerita spesifik itu dibagikan, nanti akan mulai muncul tuh tema-tema. Ide yang berulang, kata kunci, perasaan yang mirip-mirip. Nah si mitra atau fasilitator ini tugasnya bantu nandain benang emas tadi. Oke. Nanti pasti ada satu atau dua tema yang rasanya paling gue banget atau tim banget gitu ya. Biasanya gitu. Itu yang bakal jadi inti dari pernyataan why nanti. Nah, terus langkah ketiga, udah dapet tema intinya terus diapain? Langkah ketiga, susun dan sempurnakan pernyataan why. Dengan tema inti tadi, kita mulai coba rangkai jadi satu kalimat pernyataan. Format yang disaranin tuh simple tapi kuat banget. Untuk sehingga. Gitu ya. Untuk sehingga. Bagian pertama itu berarti kontribusi kita ke orang lain. Iya, kontribusi unik yang kita atau tim kita berikan. Terus bagian kedua, yang sehingga, itu dampak dari kontribusi kita itu. Hasilnya buat orang lain apa? Dan ini bukan target jangka pendek ya, tapi lebih ke nilai inti yang berlaku terus-menerus, di kerjaan maupun pribadi. Tepat, ini tentang esensi kita, makanya pernyataannya harus ringkas, jujur, bisa dijadiin panduan, dan yang paling penting kerasa klik banget di hati, bikin semangat gitu. Oke, kebayang. Selain butuh mitra, ada lagi nggak sih syaratnya biar proses ini berhasil?
Ada 2 hal penting lagi yang disebut di bab 2. Pertama, ya tadi, mitra yang pas. Kedua, waktu yang cukup. Proses ini nggak bisa diburu-buru, perlu sabar. Kayak gali sumur, perlu waktu sampai nemu airnya, harus percaya sama prosesnya. Sip, sip. Jadi, kalau dirangkum nih dari bab 2, gambarannya gini. Kumpulin cerita spesifik masa lalu, cari tema intinya bareng orang lain, terus tuangkan ke format untuk sehingga. Ini kayak kerangka awalnya ya. Betul, blueprint awal sebelum kita bahas lebih detail lagi nanti di babak berikutnya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat pendengar. Coba deh ingat-ingat lagi perjalanan hidup atau karier Anda. Kira-kira cerita spesifik mana ya yang mungkin nyimpan petunjuk soal kontribusi dan dampak unik yang pengen Anda buat? Iya juga ya. Nah, sebagai penutup nih, coba pikirin ini deh. Bab 2 ini kan baru gambaran besarnya aja ya. Proses lengkapnya pasti butuh usaha. Tapi gimana kalau ternyata pemahaman mendalam soal mengapa Anda ini benar-benar bisa ngubah cara Anda ngeliat dan ngejalanin kerjaan, bahkan hidup setiap harinya secara fundamental? Worth it nggak tuh usahanya? Sesuatu untuk direnungkan.